Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lanjut, Ibu Lucy membaca dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 24. Open cam ya. Siap, Pak Anandro.
Baik, saya akan membaca dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 24. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum
untuk mencari Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Enardo. Ya, Tuhan saya lanjutkan. Ya, Ketika silakan, orang Pak. banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah yang pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Ya, lanjut Bu Linda Simarmata membaca dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 71. Yohanes 6 ya Pak. Ya, ayat 51 sampai 71.
Yohanes 6 ayat 51 sampai 71. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Enardo. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Lucy, Pak Apeng, Ibu Linda. Untuk renungan ini mengambil tema Hamas tidak mau lepaskan sandera. Silakan, Pastor Paul. Shalom semuanya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Ini saya lagi kedinginan di teras di belakang karena ruang tamunya lagi dipakai anak saya, saudara. Ulang tahun sama teman-temannya. Saudara,
Tapi untung ada verwarmingnya, saudara ya. Bawahnya ini ada anget-anget. Nah, saudara, jadi dilema ya buat Hamas memang, saudara ya. Situasi malakama. Sebab kalau Hamas lepaskan semua sandera, ada 140 ya. Ada sekitar 140 sandera yang masih tersisa, yang belum dikembalikan. Kalau dilepas ya, maka dikejar, dibunuh, mati, saudara. Hamasnya gampang. Tapi kalau nggak dilepas sanderanya, Israelnya ngamuk lagi, saudara ya. Nanti kemarin sudah 15.000, ini mau berapa lagi yang mati? Dan Hamasnya pasti ditekan oleh warganya, saudara. Karena yang mati itu 15.000 itu banyak banget, saudara. Bukan 15.000 rakyat sipil yang dikorbankan oleh Hamas. Ya, bukan Israel yang bunuh, dikorbanin sama Hamas. Ya. Nah, cara berpikirnya beda ya. Kalau orang Israel itu mencari kehidupan, ya. Tapi kalau Hamas ini kan mencari kematian, saudara. Menciptakan kematian. Kalau orang Israel kan ingin menciptakan kehidupan. Kalau kita bisa hidup sama-sama, kenapa sih kita harus perang? Makanya two-state solution itu justru ya dari awal didatangkan dari Israel, saudara. Tapi Hamasnya nggak mau. Orang Arabnya, orang Islamnya nggak mau. Kemudian berlanjut dari Arab, perang Arab sampai ke Hamas kan. Nah, itu masalahnya. Saudara, waktu Israel masuk ke tanah itu, saudara, itu tanah kering kerontang, saudara ya. Waduh, saudara, kalau Anda lihat di daerah-daerah yang belum di ya, dari Haifa saja misalnya, Anda lihat rumahnya di atasnya cadas. Anda pegang cadasnya itu, saudara. Benar-benar kering, benar-benar cadas, saudara ya. Rumah di atasnya cadas. Itu cuma ngebor dikit aja, saudara. Jadi rumah itu nggak pakai fondasi. Fondasinya cadasnya itu. Cuma dibor, diikat aja, saudara. Nah, terus cadasnya dikasih kawat, saudara, supaya jangan rontok ya. Hebat, hebat ya teknologinya Israel. Kalau Anda lihat di Palestina, ya nggak ada yang begitu, saudara ya. Itu hanya di daerah Israel saja yang begitu. Itu tanah benar-benar kering kerontang, terkutuk, saudara ya. Ketika Israel itu terusir dari Yerusalem itu, ketika Israel terusir dari Palestina, dari tanah perjanjian itu, saudara, tahun 70 dan tahun 135 ya terusir semua, itu tanah benar-benar terkutuk, saudara. Dari tanah yang subur, penuh susu dan madu, menjadi tanah yang terkutuk. Ya, wah ngeri, saudara ya. Perang di situ ya, setiap abad selalu ada perang di daerah itu, saudara ya. Setiap abad, abad pertama, ya zamannya Titus, abad kedua Bar Kokhba, abad ketiga zamannya Kaisar Roma, datang lagi, saudara. Terus ya, abad keempat Sasanid, kelima, terus sudah abad ke-10, ke-9 sampai ke-12 perang salib. Aduh, ke-14 zamannya Ottoman Turki, ya. Setiap abad itu ada perang gede di situ, saudara. Itu tanah benar-benar terkutuk, saudara, sehingga orang nggak bisa tinggal lama di sana. Jadi bohong kalau ada orang tinggal, oh saya sini sudah lebih dari 200 tahun, itu bohong, saudara ya. Itu tanah setiap tahun ganti orang, saudara. Ya, setiap tahun ganti orang, setiap 100 tahun pasti ganti orang. Karena apa, saudara? Karena memang tanah itu terkutuk. Sampai Israel, ya, ada gerakan itu ya, Sionisme itu ya. Selama 2000 tahun, orang Yahudi ini diproses oleh Tuhan. Diproses dengan luar biasa sekali, ya, sehingga dia mengerti makna kehidupan, makna mencari hidup, saudara ya. Makanya namanya selalu semboyannya apa, saudara? Am Israel Chai, ya. Am Israel Chai itu artinya umat Israel, ada kehidupan. Hiduplah umat Israel. Kalau Indonesia kan merdeka, karena mati masih dijajah, saudara ya. Indonesia kan sebenarnya kan merdeka, ya kan? Karena selalu dijajah Indonesia itu ya. Kalau Israel itu Israel Chai, ya. Ada kehidupan karena Israel mencari kehidupan, memaknai kehidupan ya. Berapa hari ini selalu saya cerita dengan Tikkun Olam, bagaimana berkontribusi terhadap semesta. Orang-orang Israel ini mencoba berkontribusi bagi dunia, saudara ya. Mengerjakan taman itu, saudara.
Israel dikasih tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi karena Israel berbuat dosa, mereka terbuang dari tanah itu. Tetapi ketika Tuhan memulihkan mereka sesuai dengan janji Tuhan kepada Musa dan kepada para nabi, orang Israel kembali. Dan tanah yang terkutuk itu dikerjakan oleh Israel. Tikun olam. Fix, dibenerin, so, direparasi tanah itu, saudara. Itu tanah nggak bisa ditanamin, saudara. Serius, itu tanaman nggak bisa ditanamin. Saya begitu pegang tanahnya, waduh, ngeri itu tanah itu, saudara ya. Nggak ada vitaminnya sama sekali. Makanya caranya gimana, saudara? Orang Israel itu kalau mau nanam, saudara ya, itu berapa hektar itu digali, saudara ya. Digali, terus bawahnya dikasih pasir, sampai kasih plastik, saudara. Berapa meter gitu ya, 2 meter gitu, pokoknya kasih plastik semua, ya, di beton semua gitu ya, terus diisi lagi tanah, saudara, yang subur. Berapa gila, saudara ya. Itu tekad yang luar biasa, saudara ya. Terus ditanemin, saudara. Mereka punya proyek menanam pohon ya, 1 miliar pohon di tanah Israel, saudara ya. Mereka tanam pohon. Saya salah satu nyumbang yang sana ya, saudara ya, nanam pohon di Israel. Jadi kalau Anda lihat di daerah West Bank, Suaranya mati, Pastor. Nge-lag ya Pak Awi. Pak Enardo yang jalan, Pak Enardo. Pastor Paul, kalau daerah West Bank itu kering kerontang, hampir nggak ada pohon, jarang lihat pohon di sana. Sebentar ya, terlontar tadi ya. Sebentar. Oke, jadi Israel itu mengerjakan tanahnya dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Itu digali, diganti, atau di-replace, terus bikin namanya dripping irigasi, saudara. Dripping irigasi itu mereka tidak mengalirkan air selokan begitu, enggak, saudara, tapi pakai tetes. Tiap berapa menit sekali netes di akarnya itu persis, saudara, sehingga irit air. Ya, kalau Anda lihat ya di Israel itu ya, yang itu panas sekali ya, 40 derajat lebih, kadang sampai 45, 46, saudara ya. Maka nggak ada di sana, nggak ada ini, saudara ya, nggak ada orang yang kerja di sana, jarang. Mereka kerja semua pakai mesin, saudara ya, pakai robot, pakai mesin. Ya, kalau Anda lihat itu di daerah, mulai masuk ke daerah Tiberias itu banyak lahan pertanian itu, kalau Anda mau pergi ke Tiberias itu kan, itu nggak ada, saudara, nggak ada orang kerja itu semua mesin semua itu jalan, ya, yang mengendalikan orang, dibantu orang gitu. Orang-orang dulu kan orang-orang dari Gaza, dari West Bank dikerja, sekarang nggak boleh, saudara ya, sekarang diganti orang-orang dari Filipina sama dari India, ya, saudara, ada 100.000 orang. Tadinya saya mau minta masuk ke sana, tapi dikasih tahu orang Israel, mereka itu blacklist Indonesia, nggak boleh. Jadinya boleh masuk orang India, ada 100.000 pekerja dari India, saudara, di Israel, ya. Dan kemudian 100.000 pekerja ini, ya, dia mengendalikan mesin ini, saudara. Jadi mereka nggak di dalam situ, ada mesinnya, saudara ya. Tanah itu Anda lihat ya, penghasil pertanian terbaik, hasil pertanian terbaik di seluruh dunia itu dari Israel, saudara. Apel yang manis. Anda kalau pergi ke Israel nggak ada buah jeruk asam, nggak bisa dimakan, itu nggak ada. Manis. Anda pergi ke pasar, beli, nggak usah milih, saudara. Itu di Indonesia kalau beli jeruk ya, jangankan di pasar, Anda pergi ke supermarket aja asem, saudara. Asem, saudara ya. Di Israel itu nggak ada buah asem, itu nggak ada, seger, saudara. Ya, nggak ada buah kebanyakan lilin itu ya, yang diawetin, nggak ada. Seger semuanya, saudara. Apel, jeruk, apalagi, saudara, semua buah-buahan itu ya. Pisang, ada pisang, waduh, enak sekali pisangnya, manis sekali, lembut sekali, saudara ya. Anggurnya, aduh, enak sekali sungguh, saudara ya. Besar-besar, saudara ya, gede-gede banget anggurnya itu, manis-manis.
Enak sekali, saudara. Nggak ada asemnya, saudara. Enak sekali, saudara. Semua yang terbaik ada di sana. Dia benar-benar mengerjakan, ya, tikun olam itu tadi. Fixing the world, contribute to the universe, saudara. Benar-benar, saudara, ya. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, peliharalah, kerjakanlah taman itu. Ini tanahnya sudah terkutuk, saudara. Gimana? Tanahnya sudah terkutuk. Gimana caranya? Dia minta blessing, saudara, dari surga. Makanya caranya Israel itu gimana, saudara? Minta blessing itu dengan mengampuni musuh-musuhnya. Ya, mungkin kali itu banyak orang jauh Israel kok tidak mengampuni musuhnya. Kalau Israel tidak mengampuni musuhnya, Indonesia sudah lama babak belur, hancur lebur, saudara. Iran itu udah lama babak belur, itu Houthi Takilan udah lama babak belur, saudara, ya. Itu Yaman apa Lebanon itu udah lama babak belur. Nggak akan ada orang hidup di Gaza sama di West Bank kalau Israel tidak mengasihi musuh-musuhnya, saudara, ya. Tapi coba kemarin si Ruben Kumran dia bilang apa? Kami itu sebetulnya ingin membuat Gaza itu seperti Singapura. Sebab kalau Gaza itu maju, maka mereka nggak punya kepikiran membunuh orang Israel lagi. Orang yang maju negaranya, saudara, ya, mereka nggak akan berpikir bagaimana saya mau musuhin orang, saudara. Udah nyaman, benar nggak? Kecuali orang ini penuh dengan kebencian. Tapi rata-rata orang waras, kalau sudah maju, dia berpikirnya apa, saudara? Ya, bagaimana saya bisa mempertahankan supaya enak, kok nyaman begini kok. Makanya mau dibikin maju. Itu cara yang paling gampang daripada perang. Kalau perang, ya perang balas-balasan terus. Mau berapa lama? Tapi kalau dibikin maju itu negaranya, kayak Singapura. Coba berapa kali Singapura itu dibully sama Malaysia, sama Indonesia. Ada nggak Singapura balas? Nggak ada, saudara. Kan negara ini maju sekali. Dibully sama Malaysia. Ya dulu ya masalah air ya. Singapura mikirnya apa? Ya udah kita bikin air sendiri. Ajaib. Bikin air sendiri. Nggak boleh dikasih, nggak dikasih, satu benar dijatah ya, jatahnya dicabut sama Malaysia, nggak dikasih, bikin air sendiri Singapura, saudara. Indonesia berapa kali membuli, ya, kirim mata-mata apa segala macam ke Singapura. Apa yang dilakukan oleh Singapura? Kalau menang menang, kalau perang itu menang mana? Menang Singapura, saudara. Tapi itu negaranya terlalu maju, terlalu hebat, saudara. Pikirannya Singapura apa? Cuma nengok, itu negara kere, macam-macam sama saya. Nah, sorry kita terlalu sibuk lah. Ya, money, money, money. Dia bilang, ya, time is money, ya. Dia bilang begitu ya, saudara, ya. Aduh, sibuk mereka, sudah terlalu sibuk untuk balas dendam. Nah, Singapura itu benar-benar dibikin sibuk sehingga nggak pernah ngurusin oh, apa agama teroris, nggak ada, saudara. Singapura ada teroris, terlalu sibuk, saudara, ya, terlalu sibuk, ya. Makanya nggak mau dan Singapura ngurusin agama, saudara. Itu tikun olam ya, saudara. Dapatnya dari mana orang Singapura? Dari Israel. Singapura itu belajarnya dari Israel. Semua persis Israel, saudara. Ya, semua persis Israel. Pertahanannya, sistem keamanannya, semuanya. Caib ya, saudara, ya. Itulah tikun olam, saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bekerjalah untuk makanan yang kekal, saudara, ya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Ya, kalau Hamas bukan cuma bekerja untuk makanan yang binasa, tapi Hamas itu memang maunya bawa mati, sudah cari mati. Nah, tapi Tuhan Yesus ajarkan bekerja untuk makanan yang tidak binasa, yaitu apa, saudara? Diakonia, ya, menyatakan cinta bagi alam semesta ini, berkontribusi bagi dunia ini, bukannya mateni orang, bunuhin orang, ya, bukannya menyalurkan kebencianmu, saudara. Tapi bagaimana kamu menyatakan cintamu kepada orang-orang yang membencimu, menyatakan cintamu kepada orang-orang yang memusuhi kamu, saudara. Itu bekerja, saudara, ya. Itu suatu pekerjaan, ya. Menyatakan cinta. Kamu penuh dengan cinta. Sehingga kamu hidupnya diberkati. Orang yang penuh cinta itu hidupnya diberkati. Percaya saya. Jadi kalau Anda lagi dibenci orang, jangan takut. Kalau Anda lagi bangkrut, Anda lagi jatuh di bawah. Yang penting cek, adakah cinta di hatimu?
Anda pasti bangun cepat. Begitu hatimu dikuasai kebencian, ya udah repot. Kamu diperbudak oleh kebencian. Tapi kalau hatimu selalu melimpah dengan cinta, jangan takut, saudara. Kenapa, saudara? Karena cinta itu selalu berkarya, saudara. Akan membimbingmu. Cinta itu kan menuntun langkah kakimu, saudara. Ya. Nah, kalau terus kamu berhasil, ketika kamu sudah berhasil, jangan terus kamu berbalik pikiran, oh aku sekarang sudah sukses, tak balas ini orang-orang ini. Oh jangan, saudara. Kalau kamu sudah sukses, jangan balas orang. Bikinlah baik sama orang yang memusuhi kamu. Ayo, siapa di sini yang sudah sukses terus pengen balas? Hati-hati kamu ya. Kamu buang waktu dan membuang berkatmu. Jangan kamu dulu disakiti orang, sekarang kamu sukses. Lalu kesuksesanmu, kamu bertekad mau membalas orang yang dulu mencelakakan kamu. Hati-hati kamu. Jangan sampai nanti berbalik, kebencian itu akan menghabiskanmu, saudara. Ingat tikun olam ya, fixing the world. Kamu dulu benci sama saya, sekarang saya sukses. Sekarang saya akan memperbaiki. Apa yang dulu kamu benci pada saya akan balikan kepada kamu menjadi berkat. Bekerja, saudara, Anda bekerja buat dia, keenakan dia, keenakan tuh, enak saja. Oh enggak, kamu yang enak, saudara. Salah kamu kalau bilang keenakan dia, kamu yang enak. Kamu ketika dibenci dia, kamu tidak membalas. Kamu terus bekerja dengan cinta, kamu berhasil. Ketika kamu berhasil, terus kamu mau tengok, kamu mau balas dia, salah, saudara. Kamu turun namanya. Nyangsep, saudara kamu. Ya, kamu surga akan marah kepada saudara. Kamu yang salah malah. Tapi kamu tengok, dan kamu bilang, aku akan memberkati kamu. Ini saatnya, ya, saya membuktikan, saya membalas cintanya surga dengan memberkati musuh saya, memperbaiki alam semesta yang dirusak oleh musuh-musuh saya. Itu prinsipnya tikun olam, saudara ya. Kamu memperbaiki apa yang dirusak oleh musuh-musuhmu. Ya, kebencian itulah menurutnya. Kan musuh-musuhmu itu memberikan kebencian, perusak alam semesta, saudara. Rusakmu, rusak seluruh yang dia bisa rusak. Kembalikan dengan cinta, fixing the world, difixkan, di repair, ya, contribute to universe, bikin dia benar, bikin dia baik, saudara. Ya, itulah yang namanya mengerjakan tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu nanti diberkati dengan luar biasa, kamu akan bahagia, hidup turun-temurun surga. Ya, amin bilang, saudara ya. Kamu akan dibahagia turun-temurun, saudara, sampai berapa generasi. Makanya kamu lihat orang kaya makin kaya ya. Karena dia selalu mengampuni musuhnya, dan ini hukum bukan hanya bagi orang Kristen. Ini adalah hukum universal, saudara. Ya, fixing the world, tikun olam. Ya, perbaiki, saudara. Orang-orang yang musuhi kamu, kamu sudah sukses, kamu sekarang punya kekuatan, kamu punya power, kamu punya kuasa buat memperbaiki masa lalu yang jahat. Musuh-musuhmu itu kan, perbaiki dia, saudara. Dikentong, dipaluni, diperbaiki. Apa? Anda bisa sekolah, bayarin. Kenapa? Kurang makan, kasih makan. Kenapa? Mau cerai sama isinya. Kamu carikan konselor yang bagus. Kenapa? Anaknya kena narkoba. Kamu kasih konselor yang bagus. Oh, ini kenapa nih masalahnya? Ada apa dia? Kamu bisa berkati dia apa, saudara? Temani dia ketika dia lagi susah, lagi sedih. Fixing, lagi bangkrut. Kalau perlu kamu katrol. Jangan dengan kebencian, dengan cinta. Jangan berpikir, saya itu kamu. Jangan. Itu namanya tikun olam. Itulah Adam di Eden. Lalu setelah dia dewasa, dia bilang, kamu pergi keluar dari Eden. Kelola seluruh bumi. Pertama dikasih Eden dulu. Pertama kamu dikasih tanah yang diberkati itu, tanahmu itu. Ya, kamu diberkati, kamu kerjakan. Setelah itu kamu disuruh keluar dari zona nyamanmu, pergi ke tanah yang terkutuk. Itu apa? Musuh-musuhmu itu, saudara. Fixing the world, katanya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuh, kamu lihat dunia itu terkutuk, kamu pergi keluar, kamu kan sekarang sudah tahu yang baik dan yang salah. Baik itu. Ya, besok ya, Kejadian 3. Tuhan Yesus memberkati.